Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2D, peserta Latsar S Kabupaten Jepara tahun 2022. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Bella Lestari, 2 Nadia Oktaviana Putri, 3 Nena Noviana, 4 Elva Rafaidah, 5 Umi Nurul Iza. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global tentang korupsi di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan oleh pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk pengertian korupsi yaitu sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Untuk bentuk-bentuk dari korupsi ada suap, kerugian uang negara, gratifikasi, dan pemerasan perbuatan curang. Analisis isu yang pertama ada pentahilik, di sini ada government, academic, business, community, dan media. Untuk yang kedua ada USG, urgency, seriousness, dan grow. Yang ketiga tekniknya ada fishbone, ada main, material, metode, dan lingkungan. Dan yang terakhir ada analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Selanjutnya untuk analisis isu metode pentahelik, yang pertama dari segi pemerintah, itu karena belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi sehingga membuat proses hukum kasus korupsi terkesan lama dan berlarut-larut. Sedangkan dari masyarakat, itu karena rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah mendukung praktek korupsi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari segi akademis, itu karena kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenal nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Sedangkan dari segi pengusaha, itu karena kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari perilaku korupsi, daripada pelaku usaha sehingga marak praktek korupsi di bidang perizinan usaha untuk memperlancar usahanya. Sedangkan dari segi media itu karena kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang sedang terjadi. Selanjutnya ada identifikasi atau analisis isu melalui metode USG. Di sini dengan nilai total tertinggi yaitu 14, yakni kami memilih kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenal nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab dengan nilai urgency 5, seriousness 4, dan growth 5 dengan total peringgingan yakni ranking 1. Kemudian analisis penyebab masalah dengan metode fishbone, yakni yang mendukung terjadinya korupsi. Yang pertama dari man, yaitu serakah, rendahnya soft skill. Kemudian dari material, manajemen yang menutupi. Dari metodenya, yaitu lemah peraturan perundangan. Kemudian kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan. Kemudian dari lingkungan, yakni korupsi dianggap lumrah. Kemudian analisis menggunakan metode SWOT. Yang pertama strength, yaitu pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam kebijakan terkait hukuman koruptor. Weakness-nya kurangnya pendidikan mengenai soft skill dan kurang pendidikan moral. Opportunity, yaitu pemerintah mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Threat-nya belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak dari korupsi. Rekomendasi penyelesaian yang dapat diambil yaitu menjadikan materi anti korupsi menjadi kurikulum dunia pendidikan. Langkah-langkahnya, yang pertama, pemerintah membuat kebijakan tentang mata ajar anti korupsi menjadi kurikulum baru. Yang kedua, masyarakat ikut serta dalam memberantas korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akademisi mengikuti kebijakan dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian, pengusaha mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Yang terakhir, media membantu dalam penyampaian informasi ke masyarakat. Hasilnya diharapkan yaitu terbentuknya anak bangsa yang memiliki nilai luhur, jujur, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Unit terkaitnya ada pemerintah, masyarakat, akademi, pengusaha, dan media. Demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.